Ibu Jinwo merasa sangat khawatir saat melihat anak cowoknya tiba-tiba menjadi koki dadakan di rumah karena berdasar pengalamannya, ayah Jinwo juga melakukan hal yang serupa setiap kali akan menjalankan misi yang berbahaya. Namun, seolah menghindari pertanyaan tersebut, Jinwo bilang ada tamu yang datang, meskipun belum terdengar suara bel rumah berbunyi. Dan tamu yang Jinwo maksud tersebut ternyata adalah ketua kontraktor Yojin, bapaknya Jinho. Dengan level kecerdasannya, ketua Yojin yakin dia bisa bangun dari tidur abadi bukan karena dia orang spesial. Fakta bahwa hanya dia dan ibunya Jinwo saja yang bisa bangun dari penyakit sihir tersebut membuat ayah Jinho yakin kalau Jinwo adalah orang yang telah menyembuhkannya. Jinwo pun mengakui hal itu. Menurutnya ayah Jinho adalah sosok yang dapat dipercaya karena dia tidak memanfaatkan kedekatannya dengan Jinho untuk mendapatkan apa yang dia mau. Oleh karena ayah Jinho bilang ingin membalas budi, Jinwo kemudian memintanya agar berjanji untuk merawat ibu dan adiknya jika nanti terjadi sesuatu kepadanya. Setelahnya Jinwo berkunjung ke gedung asosiasi untuk berbicara empat mata dengan ketua Wu Jinchul. Dari penjelasan ketua Jinchul, saat ini telah muncul 8 gate super besar di 8 negara yang berbeda, termasuk salah satunya di atas langit Shanghai, Cina. Jinwo bilang kepada ketua Jinchul kalau yang akan keluar dari dalam gate tersebut semuanya adalah musuh. Dan karena ketua Jinchul bilang kalau dia percaya dengan semua omongannya Jinwo, Jinwo lalu memperlihatkan secuil ingatannya Ashbourne kepadanya yang membuatnya langsung bergidik ngeri sampai keluar keringat dingin. Apa yang sudah Jinwo perlihatkan kepadanya membuat perspektifnya tentang Hunter alias Awakener berubah 180 derajat. Kini akhirnya dia tahu awakening yang dialami oleh sebagian umat manusia ternyata hanyalah untuk menyortir siapa saja yang kemungkinan nanti akan masih bisa bertahan hidup setelah pertempuran terjadi. Sebuah pertempuran yang bahkan bukan dilakukan oleh umat manusia itu sendiri, melainkan pertempuran besar antara pasukan Monarch versus pasukan Rulers. Dan yang paling membuatnya tidak habis pikir adalah Jinwo berniat untuk menghadapi mereka semua itu sendirian. Keesokan harinya, sebuah pertemuan besar yang menghadirkan perwakilan dari 152 negara diadakan atas permintaan Jinwo. Saat semua tamu sudah datang, seorang staf bertanya kepada ketua Jinchul terkait apa yang sebenarnya terjadi. Alih-alih menjawabnya secara lugas, ketua Jinchul hanya membayangkan betapa mengerikannya kedatangan pasukan naganya Destruction Monarch, yang mana di belakang para naga itu ada seekor naga super besar yang bahkan jika seluruh hunter bekerja sama menghadapinya, sang naga tetap tidak akan tergores luka sedikit pun. Bahkan sekali semburan apinya saja sudah cukup untuk membumi hanguskan seluruh dunia. Nah, oleh karena semua tamu undangan sudah datang, ketua Jinchul menelpon Jinwo untuk menanyakan di mana posisinya. Dan seperti biasa, dalam sekejap mata Jinwo tiba-tiba sudah berada di belakangnya. Di depan perwakilan dari 152 negara, keduanya siap untuk mengabarkan berita terburuk bagi umat manusia.